A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Mbak Nova. Tuh Waalaikumsalam Mbak Nova langsung warahmatullahi sensitif nih. wabarakatuh. Ayo Izin dulu tuh, Iya maafin sayang nggak kakak apa-apa. saya ya, Kak Nova. Cuman kalau saya udah ketemu Winda kalau nggak ada celah-celahan dikit tuh kayak kurang afdol gitu Mbak Nova. Jadi mohon dimaafkan Kurang ya. cinta kita, kurang Siap, cinta. Masya Allah. Ada Mbak Cynthia sebagai pengawas kita. Jadi kita agak-agak kerem dikit. Ayo, mana lagi, Cak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa Ya, sahbihi mana lagi ajmain. bajunya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Hah? uqdatam min lisani yafqahu qawli Satu, amma ba'du. satu, Mbak satu, Nova satu, satu. di mute sayang, di mute. Mas, maaf. Mm. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala senantiasa hendaknya kita panjatkan ya atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan terutama kita bisa kumpul lagi nerusin pelajaran kita yang sudah mencapai bab 46. Alhamdulillah bab 46 ini kita tentang berhati-hati ya yang namanya menyematkan nama atas sama dia Menyematkan. qadil qudot wa nahwihi. Penggunaan gelar qadil qudot atau hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama atau gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya rajanya para raja, padahal tidak ada raja selain Allah. Lalu Sufyan bin Uyainah berkata bahwa seperti ungkapan syahan syah. Dalam riwayat yang lain dikatakan dia adalah orang yang paling dimurkai dan paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia dia namanya mungkin kedengarannya agung gitu ya, syahansyah, raja di raja atau segala macam, tapi sebenarnya hakikatnya di sisi Allah itu orang paling hina dan paling jahat, paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, di bab ini ada ya untuk kesempurnaan tauhid, menjauhi ungkapan seperti rajanya para raja atau hakimnya para hakim atau pemimpin seluruh manusia. Ungkapan gelar-gelar seperti ini harus dihindari karena dia dalam ungkapan ini ada terkandung dua hal. Ya, kalau ada ungkapan kayak gini itu udah auto kayak mengandung dua hal. Bukannya kita suuzon ya, tapi kalau ada ungkapan kayak gini dia terkandung dua hal di sini. Yang pertama itu jelas bohong gelar tersebut. Ya, gelar tersebut adalah kebohongan. Kenapa dibilang bohong, Win? Ya karena itu kalau aku bilang itu kata-kata sarkasme yang paling halus gitu ya. Hmm. Cuman nggak Kenapa ada kan dibilang raja bohong? di atas Itu raja. kalau sarkas ya, kalau emang benar-benar Hmm. orang pengen menjilat pimpinannya kan, bukan Ah, bohong lagi, tapi iya, itu mengandung kebohongan apa? Karena rajanya para raja kan cuma Allah Ta'ala, itu aja. iya, iya. Jadi satu, dia mengandung kebohongan yang sangat, karena sebenarnya kalau kita ngomong soal rajanya para raja, udah pasti itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kebohongan yang pertama, itu hal yang pertama terkandung dalam ungkapan tersebut. Hal yang kedua, kalau pakai gelar itu kan seakan-akan pengagungan dan seakan-akan menunjukkan kesempurnaan. Benar nggak, Mbak Cynthia? Kalau orang disematkan seperti itu, seakan-akan orang itu udah sempurna dan udah sangat agung. Padahal kesempurnaan dan keagungan cuma milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi ungkapan Qadiyal Qudot, hakimnya para hakim, syahansah, raja para raja, pemimpinnya para manusia, pemukanya para manusia, itu nggak boleh kita pakai. Karena itu udah pasti mengandung dua hal di situ. Entah dia bohong, ya jelas bohong ya, walaupun orangnya bilang nggak Hmm. bermaksud bohong, ya bohong. Orang raja para raja cuma Allah. Yang kedua berisi pengagungan dan seakan-akan menganggap si makhluk itu sempurna, padahal kesempurnaan dan keagungan cuma milik Allah Ta'ala. Makanya saya kasih hadis tadi di grup, kesombongan itu cuma adalah selendangnya Allah. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang yang menamakan dirinya atau ngasih gelar ke dirinya seperti gelar-gelar tersebut itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya sudah terdapat kesombongan. Ya, kalau orang nerima dengan gelar itu dia sombong. Kan kita tahu
Sombong itu dosa besar. Sombong itu termasuk salah satu dosa besar. Dan kalau kita mau kupas tentang sombong, hadisnya banyak banget. Ya, seperti misalnya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. La yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga, kata Allah Ta'ala. Man kana fi qalbihi, seseorang yang di hatinya misqala dzarratin, walaupun sebesar biji zarah, kibr, kesombongan. Kalau ada orang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun cuma segede biji selasih itu ya, sedikit doang padahal kan ya, dan itu kemungkinan kita juga mungkin tidak merasa aman dari terjangkit rasa sombong itu gitu kan. Nah, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam di dalam hadis qudsi, kesombongan adalah pakaianku dan kebesaran adalah selendangku, maka siapa saja yang mencabut salah satu dari keduanya dariku, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Sombong pakaiannya Allah, kebesaran selendangnya Allah. Dua-duanya itu nggak boleh kita ambil. Maka penamaan rajanya para raja, hakimnya para hakim, itu terdapat kesombongan dalam penamaan tersebut. Apalagi jelas-jelas kalau orangnya sendiri yang menamakan dirinya sendiri dengan gelar-gelar itu, maka itulah kesombongan. Kalau ada orang lain yang menggelari dia, bukan dia yang menggelari diri sendiri, tapi dia ridho, sama dia sombong. Ya. Dia diam aja, nggak protes, dia sombong. Tapi kalau dia nggak suka, dia nggak ridho dengan gelar tersebut, maka dia nggak termasuk sombong. Jadi kembali kepada si yang dikasih gelar tadi. Tapi yang memberi gelar sudah pasti. Yang memberi gelar-gelar tersebut, ya pasti dia punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah nanti. Dia punya konsekuensi ntar di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Maka nggak ada yang berhak untuk sombong di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Al-Mutakabbir yang maha memiliki kesombongan. Salah satu Asmaul Husna ya. Wallahu khaliqul bari. Wallahul Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman. Malikul Qudus Salamul Mu'min. Di surat Al-Hasyr. Lupa deh saya. Jadi kenapa kita nggak berhak sombong? Karena di alam semesta ini kita nggak punya apa-apa. Lahir juga kita nggak bawa apa-apa. Kalau bahasanya ulama, kita tercipta dari setetes air yang menjijikkan. Kemudian nanti kita akan berakhir juga jadi bangkai yang menjijikkan. Sekarang selama kita hidup, kita juga bawa kotoran yang menjijikkan. Kalau mau sombong, yakin dulu di dalam badan kita nggak ada kotoran. Boleh sombong, silakan. Ya, makan jadi berlian di dalam gitu kan. Ngeri banget itu. Ya, jadi gitu. Kalau kita tahu kita berasal dari setetes air yang menjijikkan, yaitu air mani, berakhir akan jadi bangkai yang menjijikkan. Sekarang hidup juga bawa kotoran yang menjijikkan, maka buat apa kita sombong? Kita nggak punya apa-apa di alam semesta ini. Semuanya cuma titipan dari Allah Ta'ala. Kalau ada orang kaya di alam semesta ini, maka yang bikin dia kaya adalah Allah Ta'ala. Mau duit yang nggak kehitung kek, ya. Malam saya kondangan ke orang kaya, lagi cerita, berlian dia copot. Ini kisah nyata banget nih, baru semalam orangnya cerita. Yang Berlian, diambil dodol itu. Yang ambil dodol. Hah? Yang ambil dodol. Yang gue ngambil dodol. Berlian gue copot kata dia. Allah bikin gitu ya, itu di hotel kejadiannya. Kalau semalam pun di rumah. Itu udah dari awal perasaan gue udah gak enak. Koplok-koplok tuh di kerangkanya cincin itu dikoplok-koplok. Itu berlian 750 juta kata dia. Ya percaya kita ya, namanya dia emang begitu dah. Uratnya urat kaya. Nah, yang bikin terkagum-kagum itu pas dia lagi salaman masih ada. Sampai akhirnya kan tamu semakin banyak, semakin hilang konsentrasi kan. Lama-lama baru sadar berliannya beneran hilang dari tempatnya, dari cangkangnya. Kaget dong dia kan, aduh astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya ya itu tadi menyadari ya sih Allah, tapi ya apa dia bilang, udah pokoknya cariin dah. Kalau ada di kamar alhamdulillah kayak udah. Tapi pas lihat rekaman dari fotografernya,
jam jam 7 lewat, setengah 8 masih pakai, berarti nggak ada di kamar, berarti udah gue pakai, kata dia. Iseng aku ngomong gini, siapa yang nemuin 10 juta gue kasih, kata dia gitu. Nah, salah satu teman fotografer ini, dia tukang ngumpulin payet. Tahu kan kalau orang-orang kaya yang pada pakai baju payet-payet itu kan suka pada copot-copot tuh payetnya. Kan jeleknya payet suka copot ya. Nah, dia ngumpulin payet itu buat aksesoris buat nanti bikin foto gitu. Iseng dia tuh selesai acara tuh nanya, "Lo liat itu enggak, berlian enggak? Berlian si ibu hilang." "Lah aku nggak tahu, tapi gue nih mau ngutin payet, coba aja lihat di sini di sekitar payet-payet ini, ada nggak?" Ada di situ, Cin, berlian itu. Ada di situ. Gue Dia kagak dengarnya merinding. kagak tahu nilainya dia, berlian 750 juta ya, campur sama payet-payet yang Iya, payet yang 1000-an ya. payet-payet yang hina Dina. Dina nggak tuh? Dina nggak tuh? Nah, kodarullahnya si tukang ngumpulin payet ini sebelumnya ngobrol sama temennya. Ngomong apa dia? "Gue malam ini mau lembur. Gue butuh duit 9.500.000 buat anak gue besok." Sedih Masya gak sih lo? Allah. Terharu Oh, gak sih? iya. Dan teman-teman Ana itu spontan doang bilang, "Yang nemuin gue kasih 10 juta." 10 juta langsung diterima sama dia malam itu, Masya Allah. Masya Itu Allah Allah. caranya ngatur tuh ya, keren banget ya. Besok mau nyari payet aku. Feb, ada payet nggak Feb? Rumah lu Feb. Terus setan di dalam hatiku berkata, "Kalau gue yang nemuin buat tuh gue kasih tuh." Ternyata dia piara setan juga loh, salah. Kornas Lah, kornas. kenapa gua yang punya payet ya? Ya kan lu yang punya yang glowing-glowing gitu kan lu doang. Punya Pelsom. payet. Mbak Buat Leno Mbak kan Fe, yang punya lu. si Febri mulai berhayal besok ketemu sama tukang kawinan. Amin. Amin. Jadi itu ya, yang paling kaya pun yang bikin dia kaya Allah. Paling pinter pun yang bikin dia pinter tuh Allah. Orang yang paling tampan juga itu pemberian dari Allah Ta'ala. Bahkan orang yang paling berkuasa di suatu daerah, itu juga karena Allah. Mau dia pakai cara curang kayak mau enggak kayak pokoknya lah mani ali atau ita. Emang kita tuh kayak kecewa, tapi takdir sudah berbicara ya sudah gitu loh. Walaupun dia anak kecil, dia ada di pemerintahan dengan cara ya begitu ya sudah berarti emang sudah takdir dia. Gue udah jelas-jelas banget sama mukanya tuh ya elah. Bangetan jelas itu. Sorry, saya menjulit sebentar. Ya, Nanti kalau julid kan sama itu masuk ini. dengan hadisnya, Win. Anak-anak kecil banyak yang maju ke depan. Udah hadisnya itu, subhanallah kan. Iya dah. Nah, nggak usah protes loh, oke? Sekarang kita lihat surat Ali Imran ayat 26. Surat Ali Imran ayat 26 dan teman-teman mungkin udah sering baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya, segala takdir yang memang sudah terjadi dalam hidup kita, entah lewat kebodohan kita, entah lewat kekeraskepalaan kita, entah lewat kesalahan kita, kekeluaran kita, atau kekeluaran orang, atau kezaliman orang lain, udah terjadi, udah takdir. Itu udah kehendak Allah. Ini buat teman-teman kita di luar sana yang mungkin juga jadi single parent. Entah karena diselingkuhi, entah karena ditinggalkan, entah karena apapun, sekarang kita single parent, ya udah kehendak Allah Ta'ala gitu. Nggak ada kata-kata, coba dulu jangan nikah sama dia, coba dulu begini, coba begitu, jangan. Pokoknya kalau sudah terjadi, sudah. Berarti sekarang kita ngapain? Tugas kita ya ridho dulu, ridho, udah. Nah, kita harus ngapain nih dengan status kita yang sekarang? Gimana caranya biar kita jadi pribadi yang tetap baik, walaupun kita tanpa pasangan. Kalau bahasa saya mah, be happy with or without anyone, asik dah. Bahasa ceger. Terus saya kalau ngomong bahasa Inggris, Wida tuh kayak tampangnya mual gitu loh. Habis mau ngerok apa lidahnya Umi kan udah nggak mungkin lagi dikerok pakai cincin kan lidah lu Pan. Bagaimana coba? Aduh. Ya, maka
Tidak ada yang namanya rajanya para raja kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak berhak sama sekali dan nggak berlaku buat kita. Nggak berlaku yang namanya kesombongan di alam semesta ini. Sungguh, kalau orang mau sombong di atas muka bumi ini, apa yang dia pengen sombongin? Kita lemah banget. Allah mau gerada gerudukin di bumi, nggak berdaya tuh orang. Sekarang kayak gini, waktu Firaun di zamannya Musa pengen lihat wajahnya Allah apa Tuhannya Musa katanya. Dia minta sama pasukannya, Haman, bikin aku tangga menuju ke langit. Aku pengen lihat Tuhannya Musa, tapi kalau aku ketemu ntar aku mau bilang dia itu pendusta. Sombong banget gitu loh. Bikin tangga aja minta dibikinin, bukan dibikin sendiri. Ya kan? Sambil dia memerintah, dia sudah menunjukkan kelemahannya dia sendiri. Ngomong-ngomong sampai sekarang nggak jadi-jadi itu tangga, ya kan? Iya. Terus kita tuh kadang-kadang juga hari ini kelihatan sehat, tiba-tiba sakit nggak jelas. Bahkan sama nyamuk malaria yang segitu kecil pun manusia bisa mati begitu saja. Mau nyombongin apa kita gitu kan? Sungguh manusia itu sangat lemah. Apa yang mau disombongin? Maka nggak heran kalau ada orang sombong, bagi Allah dia udah melakukan suatu dosa besar. Nah, kita sekarang pakai kaidah al jazau min jinsil amal. Ya, al jazau min jinsil amal. Orang yang dulu di dunia itu sombong, waktu di dunia ya, di akhirat pun dia akan mendapatkan balasan berupa dihina oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut yang bermuka manusia. Ngeri banget ya. Jelek banget itu orang sombong ya. Jangan sombong makanya Win. Iya, udah susah sombong lagi, udah miskin sombong lagi gitu. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti seperti semut-semut berwajah manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Digiring menuju penjara di neraka jahanam yang bernama Bulas. Ya, namanya Bulas. Udah di neraka jahanam ada penjaranya pula. Namanya Bulas. Di atas mereka ada api yang paling panas. Dan mereka diminumi dengan minuman muntahan dan darah penduduk neraka yang namanya Tinatul Khobal. Tinatul Khobal. Tinatul Khobal cakep ya kedengarannya, tapi artinya itu nanah dan darah penduduk neraka. Jangan dibuat nama anak ibu-ibu. Jangan ya. Tina, nama lengkap siapa? Tinatul Khobal. Astagfirullahaladzim. Lino gue denger. Namanya siapa? Iin. Nama lengkapnya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Namanya siapa? Aas, panjangan astagfirullahaladzim. Oke. Jadi Tinatul Khobal itu minuman yang diminum oleh para penghuni neraka yang asalnya dari muntahan dan darah penduduk neraka. Maka orang-orang yang sombong waktu di dunia, di akhirat nanti mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Pada hari kiamat nanti mereka dihinakan oleh Allah dengan badannya yang kecil. Badannya kecil, hampir-hampir terinjak-injak sama manusia. Maka ketika dia dibangkitkan, di padang mahsyar nanti seperti itulah kondisi mereka. Kalau orang udah menamakan diri dengan Malikul Amlak, apa Malikul Amlak? Malik itu raja, Amlak itu rajanya raja. Jadi kalau orang berani-beraninya menamakan diri dengan Malikul Amlak, rajanya para raja, atau Qadil Qudot sesuai dengan judul ini, Qadil Qudot ya, dia telah berbuat sombong, padahal hal itu tidak diperbolehkan. Nggak ada, sayang. Oke. Sekarang gelar Qadil Qudot. Dalil yang datang berkaitan dengan bab ini yang udah kita sebutkan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya nama atau gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya rajanya para raja, padahal tidak ada raja selain Allah. Siapa rajanya para raja di muka bumi? Gak ada. Masing-masing pemimpin menguasai daerahnya masing-masing. Seperti Presiden Amerika, ya bisa aja dia dilengsarkan oleh anggota parlemennya. Terus ya gitulah ya. Sekarang yang jadi raja paling berkuasa paling nomor satu pun bisa aja dilengsarkan. Orang yang paling berpengaruh bagi negara atau bahkan dunia sekalipun bisa aja digulingkan oleh orang-orang yang memberontak kepadanya. Lantas siapa yang bisa-bisanya berani-berani menamakan dirinya rajanya para raja? Kalau di dunia ini nggak ada yang namanya rajanya para raja, maka apalagi di akhirat nanti nggak ada raja para raja kecuali Allah Ta'ala. Surat Al-Fatihah ayat 4.
maliki yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan, rajanya hari pembalasan. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Ghafir ayat 16. Surat Ghafir ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai' la yakhfa 'alallahi minhum syai'un limanil mulkul yaumallahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka itu yang tersembunyi di sisi Allah. Jadi apapun kondisi manusia waktu dibangkitkan tuh nggak ada yang luput dari penglihatan Allah. Ya, mau dia cemberut kek, mau kayak gimana kek, belang sebelah kek, semua itu Allah lihat. Maka Allah Ta'ala berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Allah tuh benar-benar pengen penegasan ya. Ayo milik siapa sekarang nih kerajaan? Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Waktu ditanya tentang siapa yang memiliki kerajaan pada hari kiamat, saat itu udah pasti nggak ada yang berani jawab. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bahwa pemilik kerajaan adalah Dia, Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa kelak Allah Ta'ala berfirman, Ana al-Malik, Aina mulukul ardi. Akulah sang raja. Di mana orang-orang yang dulu namain diri sebagai raja-raja bumi. Ini kalau nggak salah saya baca riwayatnya kalau nanti bumi sudah rata, sudah yang namanya manusia-manusia sudah pada peniupan sangkakala yang pertama hancur segala macam kan, semua pada mati, terus sepi, bumi itu udah rata, maka Allah Ta'ala sendiri berfirman, mana yang dulu ngaku-ngaku raja, akulah sang raja. Subhanallah ya. Jadi sungguh orang-orang yang dulunya bergelar raja di dunia nggak akan lagi bisa jadi raja di akhirat nanti. Yang dulunya bergelar raja di dunia datang pada hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian. Semua atributnya itu lepas. Dia datang sendiri, nggak ada pengawal. Maka dulu waktu di dunia, ya raja-raja di dunia nanti dibangkitkan dalam kondisi kayak gitu, nggak pakai alas kaki, nggak bawa apa-apa. Gimana lagi yang di dunia cuma berpangkatnya rendah dari itu, panglima, jenderal, ya, Pol PP. Maka janganlah siapapun di antara kita bersifat sombong dengan gelar-gelar rajanya para raja. Karena sesungguhnya tidak ada rajanya para raja kecuali Allah Ta'ala. Dialah yang memberikan kerajaan di dunia bagi siapapun yang dia kehendaki. Dan dia pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang dia kehendaki. Kalau lagi terobsesi, saya pernah ngerukyah orang yang dia lagi punya obsesi banget deh, pengen banget naik gitu. Dia baca Ali Imran ayat 26 ini nangis loh, dia muntah loh. Subhanallah. Jadi kita boleh cek hati kita. Iya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, itu tadi. Jadi kalau kita lagi punya obsesi yang mungkin susah kita kekang, coba baca ini. Baca berkali-kali. Kita kendalikan lagi syahwat kita untuk maju atau untuk tampil gitu ya. Rajanya para raja di dunia adalah Allah Ta'ala. Di dunia itu Allah, di akhirat apalagi Allah juga. Ya, di akhirat itu rajanya para raja adalah Allah Ta'ala. Maka orang yang menamakan dirinya Malikul Amlak atau Malikul Mulki, Malikul Muluk, atau dengan kata lain yang semakna dengan itu misalnya Syahansah. Ada ya nama orang Syahansah ya? Ya, kalau pakai bahasa Indonesia rajanya para raja. Balasannya apa nanti dia di akhirat? Dihinain oleh Allah Ta'ala. Dia akan dihinakan oleh Ta'ala dalam wujud semut tadi. Jadi dibikin kecil-kecil. Gampang nginjek sama kita-kita. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala, maka di sini Nabi SAW lagi-lagi menegaskan nama atau gelar yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya Malikul Amlak, yaitu rajanya para raja. Nah sekarang kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Apakah artinya, Mbak Rahma? Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min, itu udah dua kata ya, al-jaza'u min jinsil amal. Jadi empat kata. Al-jaza'u min jinsil amal. Mbak Cynthia, Mbak Rahma, siapa yang bisa jawab? Balasan itu tergantung niatnya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Oh, bukan niatnya. Al-jaza'u balasan.
min dari jinsil amal perbuatannya, jenis amalannya. Maka balasan bagi orang yang sombong di atas muka bumi dengan gelar-gelar tersebut pasti ada. Kita lihat dari Abi Mijlas dari Sunan At-Tirmizi. Hadisnya begini. Waktu itu Muawiyah dia pergi menemui Ibnu Zubair dari dan Ibnu Safwan. Waktu Abdullah bin Zubair dan Ibnu Safwan berdiri, mereka lihat Muawiyah. Diri mereka kan. Muawiyah bilang, duduk, duduk. Itu pemimpin keren. Sekarang malah orang udah duduk disuruh diri. Ya kan? Bapak ini memasuki ruangan hadir diharap untuk berdiri. Itu Itu kan kayak gitu benar-benar tiba-tiba kalau kita duduk sendiri nggak apa-apa kan, artinya ya bukan masalah inilah ya. Nah itu Masalahnya tadi maksud aneh memang itu. pokoknya Yahudi musuh-musuh Islam ini benar-benar memasukkan semua hal yang dilarang tuh halus-halus di setiap lini kehidupan kita. Hormat bendera. Yang ada kalau ngomong hormat bendera, gue bilang HTI lagi, Hizbut Tahrir gitu kan. Ya, tapi kalau kita ngomong soal tauhid kan, hati-hati kan Mbak ya, dari kecil anak-anak kita tuh dilatih untuk menghormati sesuatu yang bukan pantas untuk dihormati. Nah tadi Muawiyah bilang duduklah. Kenapa Muawiyah nggak mau begitu? Karena kata Muawiyah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa senang melihat orang berdiri karena dia, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kalau sampai kita senang dihormatin, dia dicium-ciumin tangan kita, apalagi saya pernah lihat video gitu seorang Habib duduknya kayak di warteg, satu kaki di bawah, satu kaki disilain. Yang di bawah itu dicium-ciumin sama jamaah yang datang, dicium-ciumin, dia diem aja, siap-siap aja dia lagi nyiapin tempat duduk di neraka. Nauzubillah summa, nauzubillah. Kenapa begitu? Karena emang orang Arab itu lebay. Orang Arab jahiliyah itu memang udah ciri khas, udah bawaan mereka, udah dalam gen mereka tuh lebay. Kalau muji tuh lebay, kalau marah juga lebay, ya. Dia sampai berdiri buat menghormatin orang yang lewat. Terus duduk lagi ketika orang itu udah lewat. Ini nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Orang jadi raja atau jadi pemimpin bukan buat disombongin. Sebenarnya kalau zaman para sahabat, kalau dia dikasih jabatan, mereka langsung ngucapin istirja. Beda sama kita, Allahu Akbar, maju terus. Kalau dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagi mereka suatu beban yang sangat berat yang harus mereka pikul. Beda ya orang dulu sama kita sekarang ya. Jangan kata istirja mereka, malah sebelum sebelum bergembira mereka sikat sikut dulu biar dapat tuh jabatan kan. Kenapa? Karena sebenarnya jadi pemimpin itu kan konsekuensinya berat, ancamannya berat. Dia diminta untuk menyiapkan tempatnya di neraka jahanam. Karena rentan buat sombong ya kan. Apalagi kalau udah jadi pemimpin di jalanan, orang pada minggir. Nggak boleh begitu. Julid kan saya mabu presiden kan. Janganlah seseorang bersikap sombong. Ya dengan dalam hal apapun. Karena kesombongan dapat mengantarkan si orang ini kepada neraka jahanam. Ya, jadi kita udah lihat ya di sini ya, insya Allah dalil-dalil tentang pengucapan Malikul Amlak, Qodiyal Qudot, Syahansah segala macam ini menunjukkan kesombongan. Jadi kita harus menjauhi nama-nama dan gelar-gelar tersebut. Karena nama-nama itu menunjukkan kesombongan dan keangkuhan dan nggak pantas disandarkan kepada kita kecuali hanya pada Allah Ta'ala. Sekarang gini, kalau gelar sesuai judul ya, lihat ya, Qodi Al-Qudot ya, teman-teman lihat di judulnya. Ini gelar Qodi Al-Qudot ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Dia ada 3 khilafnya. Penyebutan Qodi Al-Qudot ini terjadi khilaf di kalangan ulama, di mana khilaf ini terbagi menjadi 3. Pertama, ulama yang bilang ini masih boleh. Tunggu, jangan bilang yang boleh dulu deh, yang bilang haram dulu deh. Pertama, barisan ulama yang mengatakan penyebutan ini adalah haram. Ya, yang bilang penyebutan ini haram sudah jelas ya. Ntar teman-teman kornya bareng nih, Wahabi gitu kan. Karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memegang pendapat haram. Dalil beliau adalah hadis Nabi tadi. Nggak boleh orang menggunakan gelar Malikul Amlak. Jadi pertama pendapatnya adalah haram. Yang kedua,
Nah, kalau ada 3 pendapat begini dan teman-teman tahu salah satunya yang berpendapat misalnya kayak, Anas bin Malik, ya, ulama kan, mau pegang nggak apa-apa, yang penting punya dalil gitu. Ya, pendapat kedua bilangnya gimana kalau, Imam Anas bin Malik, beliau bilang boleh. Apa dalil beliau? Kita lihat dalilnya ya. Bentar kalau misal minta di, versi tertulisnya ingetin saya ya Mbak Cynthia ya. Dalil yang kedua ini yang bilang ini boleh, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau katanya Nabi SAW bersabda, "Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar." Jadi, Rasulullah lagi menjelaskan beberapa sahabat-sahabat beliau. Umatku yang paling penyayang kepada umat adalah Abu Bakar. Yang paling tegas pada agamanya adalah Umar. Insya Allah teman-teman udah tahu ya ciri khas para sahabat ya. Yang paling pemalu Utsman. Gimana tadi yang paling tegas Umar, Umatku yang paling penyayang kepada umat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling tegas penyayang. dalam agamanya adalah Umar. Umar bisa makan daging sekali aja udah nangis, takut hisab ntar di akhirat. Itu gimana nggak tegas dia. Iya, yang satu lagi Yang paling pemalu adalah Utsman. Usman. Tapi Utsman keren. Biar kata pemalu hartanya banyak, Mm-mm. ya kan? Malu-malu tajir dia. Malu-malu gigih dia. Mm-mm. Saking pemalunya Utsman, nih saking pemalunya Utsman, pemalu yang benar berarti. Nah, saking pemalunya dia, malaikat kalau pengen ketemu Rasulullah, bukan malaikat, Utsman kalau pengen ketemu Rasulullah, Rasulullah merubah ngerapiin duduknya. Kalau Utsman yang datang, kalau Abu Bakar, Umar dia biasa aja, kelihatan paha, kayak kelihatan betis dia biasa aja. Ketika dibilang Utsman mau datang ya Rasulullah mau menghadap engkau, dirapin dulu tuh. Maka kata Abu Bakar sama Umar, tadi duduknya biasa aja ya Rasulullah, sekarang dengar Utsman mau datang, kenapa engkau rapikan? Apa kata Rasulullah? Gimana aku nggak malu sama orang yang malaikat aja malu sama dia, malaikat aja malu sama Utsman. Kita malu-malu Win ya. Iya, malu-malu dikit. Jadi kita biar tahu karakter sahabat ya. Paling penyayang Abu Bakar, paling tegas dalam agama adalah Umar, paling pemalu adalah Utsman, yang paling tepat dalam berhukum adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya dia disebut apa? Eh, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Ya Ali itu pintunya ilmu. Jadi yang paling tepat dalam berhukum adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling mahir membaca kitabullah siapa? Yang paling mahir membaca kitabullah Ubay bin Ka'ab. Orang Oh, dicatat. bukan Usman ya? Karena ada kitab itu ada kitab Usmani, bukan ya? Enggak, bukan. Kayak misalnya Ibnu Mas'ud aja kalau Rasulullah pengen menyimak murotal atau ngaji, dia dengan senangnya Ibnu Mas'ud yang baca. Jadi cara bacanya menyenangkan gitu loh, menenangkan. Siapa Yang tadi paling yang paling mahir? paling mahir baca kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling ngerti perkara halal haram adalah Mu'az bin Jabal. Keren kan? Yang paling mengerti perkara halal haram adalah Mu'az bin Jabal. Yang paling paham terhadap ilmu faraid adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Wih, keren deh ilmu Jago warisan. hitung-hitungannya pasti. Kagak puyeng deh Zaid bin Sabit nih, Masya Allah. Nah, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa setiap umat punya orang yang terpercaya. Dan orang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Siapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Nanti kita lihat. Oke. Kata Rasulullah gitu. Jadi nggak heran kita kayak misalnya kalau teman-teman pengen tahu karakter para sahabat, saya rekomendasikan teman-teman cari buku namanya 60 karakteristik sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. 60 karakteristik sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Keren banget itu buku. Ntar teman-teman tahu siapa yang pintar berorasi. Ja'far bin Abu Thalib itu pintar banget orasi. Pintar banget mendebat. Itu Ja'far bin Abu Thalib.
Kalau mau tahu sekarang kayak siapa? Kayak Zakir Naik. Tuh. Hmm. Kenapa dibilang ahli mendebat? Karena orang untuk berdebat itu dia nggak boleh nguasin Quran saja. Siapa yang mau Iya. didebat, yang dia mau debat orang Nasrani, dia harus kuasain Injil. Yang dia mau debat orang Hindu, dia harus kuasain Weda. Nah, Zakir Naik kan begitu, Masya Allah. Hmm. Ya, Semua jadi semua aspek dia paham ya. Masya Heran. Allah. Jadi itu. Nah, teman-teman kalau pengen cari buku bacaan yang bisa teman-teman bacaan selama bulan puasa tuh baca tuh. Karakter 60 karakteristik sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi tadi pertama haram, pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kedua, pendapatnya boleh dari Anas bin Malik. Yang ketiga gimana? Hukumnya makruh. Siapa? Ini nggak disebutin. Tapi kita kalau mau milih, kita boleh pilih kepada pendapat bahwasanya yang namanya qadil qudat itu hukumnya haram. Kita ambil haram aja. Sebagai orang yang ilmu kita terbatas, mendingan kita ambil kehati-hatian. Kenapa? Kenapa kita prefer ke pilih yang haram? Karena dalil yang dibawakan oleh para ulama ya yang membolehkan yaitu pujian Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi tidak sedang menamakan atau tidak sedang menggelari Ali dengan itu, bukan digelarin, bukan, ya, bukan lagi nggak masih kegelaran, ya, bukan nggak dibilang Ali bin Abi Thalib itu hakimnya para hakim, enggak, cuma dibilang paling ngerti tentang hukum tuh Ali. Jadi nggak ngasih gelar kan. Jadi di sini Nabi cuma bilang yang paling tepat berhukum di antara umat itu adalah Ali. Nabi cuma mengabarkan bahwa yang paling pandai soal hukum adalah Ali. Maka bagaimanapun hebatnya seorang, kita tetap nggak boleh mengatakannya dia sebagai qadiyal qudot atau hakimi para hakim. Tapi para ulama mengecualikan hal tersebut jika penyebutan itu dibatasi dalam suatu instansi, misalnya. Misalnya gini, hakimnya para hakim di kantor ini adalah si fulan. Kan misalnya kan kayak di kantor pengacara kan banyak hakim tuh. Tapi ketua hakimnya ada. Nah, itu bukan seperti yang dimaksud dalam bahasan kita kali ini. Yaitu kalau di instansi masih boleh penyebutan seperti itu. Orang udah ngerti. Nggak mungkin dia hakimnya para hakim seluruh dunia, bukan gitu ya. Atau kayak misalnya Winda bilang, aku adalah hakimnya para hakim di rumahku sendiri. Kan Sok boleh. aja gitu ya. Boleh itu. Di rumahnya Sendiri. dia kan, bukan di rumah kita. Iya. Oke, jadi itu eh, apa namanya penjelasan tentang penggelaran. Kalau kita mau lihat tentang kodil kudat ini, pembahasan sudah selesai. Tapi saya tambahin sama teman-teman, kalau pengen kasih nama sama anak, hindari larangan-larangan berikut ini. Ya, nama-nama yang diharamkan. Pertama, nama-nama yang diharamkan ya untuk diberikan kepada anak. Ini teman-teman boleh nanti mungkin ntar ponakannya lahir kah, ntar mau punya cucu kah, Cucu-cucu. kan cucu. Kita calon nenek-nenek semua kan kita kan. Yang punya anak udah 20 lebih siap-siap. Seperti Mbak Cynthia, saya, Winda. Barama belum ya? Mbak Rama juga? Oh iya. Nanti kita siap-siap berbesanan. Oke. Eh, pertama nama-nama yang haram. Pertama ya, nama-nama yang diharamkan, baru bawahnya kasih nomor satu gitu, bukan nomor satu dulu. Nama-nama yang diharamkan satu, setiap nama yang ada bentuk penghambaan kepada selain Allah. Setiap nama yang ada bentuk penghambaan kepada selain Allah. Misalnya apa? Dia pakai Abdul. Abdul itu bagus sebenarnya, tapi dia Abdul Ali, hambanya Ali. Abdul Hasan, hambanya Hasan. Ada orang nama Abdul Hasan? Salah. Abdul Haris, Abdul Uzza. Salah itu. Banyak banget tuh yang punya nama itu. Abdul Haris punya. Ngerti kan? Kalau mau pakai Abdul, harusnya Abdul Rahman, Abdullah. Gitu. Hambanya yang Maha Rahman. Penampakan di belakang Winda, ih serem. Oh, itu biasa. Misalnya Abdul Maksud, Abdul Mursil, Abdul Ma'bud, Abdul Tholib. Nama-nama ini juga keliru. Dilihat dari apa kelirunya? Pertama, nama-nama itu disandarkan kepada eh,
selain Allah. Ya, nama-nama yang disandarkan itu bukan nama Allah, karena nama Allah itu kan ada dalil. Nama Allah itu punya dalil, semua nama Allah. Benar nggak? Dari Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salam itu dalilnya ada semua. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Jadi kenapa tadi Abdul Thalib, Abdul Mursil, Abdul Maujud, Abdul Sattar tuh nggak boleh? Karena nama-nama tersebut disandarkan bukan nama Allah, karena nama Allah itu punya dalil. Yang kedua, itu bentuk penghambaan kepada sesuatu yang Allah tidak menamakan dirinya dengan itu. Ya, jadi kedua, tadi pertama nama yang diharamkan pakai Abdul, tapi dia disandarkan kepada makhluk, atau disandarkan kepada seakan-akan kayak nama Allah, tapi bukan nama Allah gitu. Karena alasannya apa? Kita harus kasih tanda bintang. Karena kalau Asmaul Husna atau nama Allah itu pasti berdalil. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Ya, nama-nama Allah itu tauqifiyah. Maksudnya apa tauqifiyah? Punya dalil. Allah Ar-Rahman, dalilnya ada. Allah Ar-Rahim, dalilnya ada. Allah Al-Malik, dalilnya ada. Oke. Yang kedua, yang nggak boleh apa? Nama yang khusus untuk nama Allah. Nggak boleh dipakai sama kita. Al-Khaliq, waduh, lancang sekali. Siapa nama lo? Khaliq, pencipta. Siapa lagi? Rahman. Ada orang nama Rahman doang, nggak boleh. Oh Ya, gitu. nggak Orang boleh. aku punya teman Mas Ina tuh Muhammad Holik lagi. Nah, apalagi Muhammad sang pencipta kan, ngeri, ngeri kan? Muhammad Holik, iya. Nggak boleh itu. Ya Tapi kayak orangnya Ustadz baik-baik aja. kayak Ustadz kita UAS kan, Ustadz Abdul Somad kan. Coba kalau Somad doang nggak boleh. Karena ada disandingkan sama Abdul, itu. ada hambanya yang maha bergantung semua makhluk kepada Allah itu. Jadi nama-nama yang khusus untuk nama Allah itu nggak boleh dipakai. Kholik, Rahman, Somad, Rozik. Yang ketiga, nama-nama dari Barat yang merupakan ciri khas nama orang kafir. Immanuel, Alberto, Alfonso nggak Alfonso? Susan, Susan. Rudolfo. Ini haram. Nama anjing semua Kalau kayaknya itu. iya. Haramnya kenapa? Kalau dia masih kerabat kita, kalau bisa kita usulkan diganti namanya dengan yang lebih Islami. Kenapa sih harus seperti itu? Nanti kita tuh di akhirat nanti di padang mahsyar itu dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad itu kan kumpul, dipanggil satu-satu, kasihan. Malu dia ntar di hadapan umat yang lain gitu loh. Kalau dia Abdullah Alfonso gimana? Abdullah Abdullah Alfonso. Alfonso ya nggak apa-apa lah, ini ada Abdullahnya. Ya ile. Paksa banget ya orang Indo emang. Mau ke barat-baratan tapi emaknya orang Ceger. Itu nomor 3 ya. Terus kalau yang keempat gimana? Nama yang merupakan nama berhala yang disembah selain Allah. Nama Ada loh berhala. namanya nih, maaf ya. Selain Lata, ada Uzza, ada Isaf, ada Nailah. Ada Nailah, ada Hubal. Azalata ya kan udah biasa itu ya kita tahu ya. Lata, Uzza, Uza. Isaf, Nailah, Hubal. Wih, mesti bikin bubur merah putih nih gitu, Naila. Punya teman anaknya namanya Hubalillah tuh gimana ya, Om? Oh, dia bukan Hubal, tapi dia Hubalillah. Dia cinta kepada Allah. Dia pakai Oh, betul. Hubalillah. Apa? Dia cintanya kepada Allah nama anaknya itu, Masya Allah. Gak apa-apa, Mbak. Sekarang yang kelima, nama yang bukan menunjukkan yang dinamai. Nama yang bukan menunjukkan yang dinamai. Maksudnya nggak ada kaitannya dengan, maksudnya kalau dia mau buat sebagai doa, nama sebagai doa, kayaknya kok nggak ada kaitannya banget sama si anak ini. Justru mengandung penyucian diri, bahkan kedustaan apa misalnya. Malikul Amlak tadi, Sultan 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 Salatin. Kan dulu dia ada ya Sultan Saladin ya kita artis ya. Nah ini Sultan Salatin nggak boleh. Apa Malikul kabar yang Amlak. namanya itu ya, Jibril itu ya? Makanya nama malaikat juga makruh sebenarnya. Ya telah ada hadisnya sahih. Inna akhta'a ismin indallahi rojul
tasamma malikal amlak. Sungguhnya nama yang paling jelek di sisi Allah adalah orang yang dinamain malikul amlak. Terus yang dianalogikan dengan malikul amlak, maka yang relate Sultan Salatin, Hakimul Hakim, ya nama-nama ini haram karena dia bentuknya penyucian diri dan kedustaan. Misalnya Sayyidun Nas penghulu para manusia, Sayyidul Kulli, Sayyidah Murtafiah nggak apa-apa, ini Sayyidun Baru gue Nas. pengen ngomong, tidak enak bener ya. Saya Murtafiah. Gak apa-apa dia mah Kang Minyak gitu katanya. Sayyidah Murtafiah tukang minyak, ini Sayyidun Nas penghulu para manusia, nggak boleh, diharamkan ya, kecuali eh, pada kalau kayak Sayyid Waladil Adam, ya penghulunya para anak Adam itu haram kecuali digunakan oleh Rasulullah boleh. Kalau Sayyid doang? Sayyid boleh tuan. Sayyid doang itu artinya Sayyid. sih? Nah, Sayyid Sayyid itu tuan, Sayyidah tuh nyonya. jadi Nyonya Murtafiah. Makanya sebenarnya kalau nulis nama Sayyidah aja malas banget itu loh. Oh, Dari bagusan Muhammad bin bener-bener. Amr bin Atho, dia berkata, aku menamakan anak perempuanku namanya Barah. Barroh ya, Barroh. Apa artinya? Artinya baik. Lalu kata Zainab binti Abu Salamah berkata, Rasulullah SAW telah melarang memberi nama anak dengan nama itu, walaupun artinya baik, Barroh. Dulu namaku pun Barroh, kata Zainab. Lalu Rasulullah bersabda, la tazakku anfusakumullahu a'lamu bi ahli albirri minkum. Janganlah kau menganggap dirimu telah suci. Allah Ta'ala yang lebih tahu siapa sesungguhnya orang-orang yang baik atau suci di antara kamu. Jadi ngasih nama itu jangan seakan-akan itu apa ya? Baro itu artinya kebajikan atau kebaikan. Berarti kalau kita namain Anissa Solihah tuh nggak boleh. Katanya doa, ya, tapi seakan-akan kayak kita dia tuh jadi selama itu selalu solihah gitu loh. Maksudnya gimana? Ini kan kayak tadi namain Baro aja nggak boleh. Baro itu artinya kebaikan. Maksudnya itu lebih kepada kesucian gitu ya. Jadi itu nggak boleh gitu maksudnya? Nggak boleh. Kan seakan-akan dia tuh kayak udah suci dari namanya. Apalagi Oh, benar-benar pakai gitu. bahasa Indonesia namanya suci. Sah aja boleh. Kenapa? Kalau solihah aja boleh. Kenapa? Solihah aja boleh mungkin ya namanya, mungkin sebagai doa ya. Tapi kalau baroh tadi dia soalnya artinya kebaikan yang lebih kepada kayak kudus gitu loh, suci. Ya, berarti mungkin kalau solihah saja boleh ya. Tayamum. Ya, Suci dalam debu tayamum. dasar Winda Damayanti. Lo harus bawa damai. Kenapa, Mbak? Enggak, mungkin maksudnya kayak kalau Anissa Solihah tuh kayak nyombongin diri bahwa saya anak soleh. Nah, itu kali ya. Itu maksudnya. Tapi kalau terlanjur ada, kita juga nggak usah kita katain. Mungkin dia lagi buat doa buat anaknya. Itu gimana tuh? Ya. Baru masuk kelas tauhid langsung ngatain gitu kan. Ntar saya yang dicari sama dia. Serem. Tapi Terus suami aku kalau manggil Solihah, sayang Solihah gitu. nggak usah pamer. Terus kan nggak punya suami. Allahu Akbar. Ya Allah. Salah lagi gua. Keenam, tadi udah kelima ya. Jangan juga dinamain Khinzab, A'war, Walhan, Ajda. Nama siapa itu? Nama-nama para syaiton. Yang tadi saya bilang ada Walhan nih. Walhan ini setan yang spesialisasi deketin orang-orang yang lagi wudhu. Setan Walhan. Apa tadi? Khinzab, A'war, Walhan, Ajda. Ya, jangan juga menamakan dengan nama-nama setan. Khinzab, A'war, Walhan itu suka bikin orang yang lagi wudhu tuh jadi ragu. Kentut enggak gitu. Nama-nama syaitan. Nih kita terusin ntar lucu deh ke bawah. Tadi nama yang haram kan, sekarang nama yang dimakruhkan, tidak disukai. Ya, sekarang nama yang dimakruhkan. Pertama, nama-nama
Ya, memberi nama dengan nama-nama yang arti dan lafaznya nggak disukai oleh jiwa. Ada kan orang nama nggak disukai nyebutnya aja ogah banget. Misalnya apa ya? Tukinem. Pas banget mukanya. Ih, aneh punya temen ada. Bapaknya Tukino, ibunya Tukinem. Ya Allah, anaknya Sawi. Anaknya Kartini. Syukur dia nggak ikut kelas Tukino. ini. Maaf ya, Tin. Maaf. Jadi di sini memberi nama dengan nama-nama yang arti dan lafaznya itu nggak sesuai dan nggak disukai oleh jiwa. Lebih-lebih apalagi udah nggak disukai jiwa, udah gitu dia menyelisih petunjuk Nabi SAW. Ya kan petunjuk Nabi apa? Perbagus nama. Jadi doa. Hmm. Contohnya apa? Ada namanya Huyam, Suham. Apa Huyam sama Suham? Itu nama penyakit yang menimpa onta. Astaga. Kata Atobari, ya kata ulama Atobari, beliau juga penyusun apa namanya tafsir Atobari. Rahimahullah beliau mengatakan, tidak sepantasnya seseorang memakai nama dengan nama yang jelek maknanya atau menggunakan nama yang mengandung tazkiyah. Tazkiyah itu dia udah menetapkan diri itu suci kayak tadi ya nama Baroh tadi. Dan nggak boleh Hmm. juga dengan nama yang mengandung celaan. Seharusnya nama yang tepat adalah nama yang menunjukkan tanda buat seseorang saja dan bukan sebagai hakikat sifatnya dia, gitu ya. Hmm. Tadi ya, jadi Huyam, Suham, nama penyakit itu nggak boleh. Ada yang namanya Covid-Wati kan kemarin. Astagfirullahaladzim. Iya, Covidawati. Lucu banget orang emang. Kedua, ini baru pertama kan, nama yang arti dan lafaznya nggak disukai. Yang kedua, memberi nama dengan nama-nama yang menimbulkan syahwat. Ada nggak nama yang artinya itu menimbulkan syahwat? Ada, Bu. Fatin. Nah, bingung kan Mbak Cynthia? Nama Fatin Hamamah cakep ya, tapi ada namanya Fatin ini nggak boleh. Fatin itu artinya wanita penggoda. Oh. Hah? Berarti ada artis namanya Fatin digoda-godain dong. Nah, walau alam, Fatin itu artinya wanita penggoda. Hmm. Atau Syadiah. Syadiah ya, bukan Sayyidah ya. Kepleset sedikit lah, lumayan tuh Ngeri melenceng kan? sedikit hilang. Syadiah apa Syadiah? Biduanita. Lucu banget. Untung dulu gue kasih nama anak tuh baca bukunya tuh belasan banyak buku gitu. Terus memberi nama dengan nama orang fasik yang gemar maksiat. Misalnya Madonna, Britney, Ya salam. Nikita. Jangan ya. Nikmir. Lalu yang Ini kayak keempat, memberikan nama yang menunjukkan dosa dan maksiat. Mentang-mentang dari Quran nama anaknya Zolim. Jangan. zina, Wati pernah dengar nggak zina? Tapi dari Anaknya mana? pembantunya nenek saya namanya Musrikin. Astagfirullahaladzim. Allah, Astagfirullahaladzim. Makanya hah, sampai kaget. Kasian banget ya. Jadi Koriah juga ya, Za. apa? Koriah, sepupu Qori'ah, saya. Qori'ah pembaca. Bukan kiamat ya? Al-Qori'ah, Mal Mm-mm. Qori'ah. Mm-mm. Tergantung dipakai Al Eldul. A. Pakai alif atau pakai ain. Ayo. Nah, kalau dia Kamila kan Qori'ah, Kamila yang kalau itu dia Kamila kan. bingung tuh kalau ketemu orang namanya Qori'ah jangan atas kita membayangkan pakai huruf ain, Qori'ah, Al-Qori'ah atau Mal Qori'ah, jangan. Mungkin dia pembaca. Anak yang gemar membaca boleh. Bapaknya Calistung kali itu. Pokoknya dia tuh beda ain, beda alif tuh beda Alisa. arti. Kayak gini. Mubarok ya, mubarok. Kalau mubarak yang benar yang menunjukkan keberkahan itu pakai kaf. Kalau pakai mubarok pakai ki, medok artinya, menor. Astaga. Itulah kenapa gue belajar bahasa Arab nggak lulus-lulus. Karena Mubarok pakai Ki. Ya. Kelima, memberi nama dengan nama-nama orang-orang terkenal sombong. Firaun, Haman, Korun. Win, aku namain Korun, Win, biar aku banyak hartanya. Jangan, Win. Alhamdulillah. Terus kasih nama dengan nama yang artinya nggak ada motivasi dirinya. Misalnya Hazen. Apa ya Hazen? Sedih kan? Zahm, sempit. Jangan. Ya.
Asal jangan bukan penyakit ontak tadi itu geli Ya, banget. tapi hazan juga jangan. Ya kan hazan. Azan. Hazan tuh kesedihan. Maksudnya gini, itu ada kisahnya di zaman Umar bin Khattab. Bapak sama anak tuh datang. Si bapak namanya itu artinya itu bara. Si anak nama artinya itu panas. Terus dia punya kakek juga artinya petir. Suruh ganti semua namanya sama Umar bin Khattab. Ya Allah panas semua gitu. Jadi harus nama arti yang bagus. Kalau nggak salah Gen seperti itu Halilintar aja tersisa. nggak segitunya ya. Ini kan cakep-cakep namanya nih kan. Nova, Cynthia, Winda, Rahma, Febri, Putri, Mila, Ana Surya. Nggak ada sih yang namanya Jahanam. Jahanam gak tuh. Ya. Lalu yang ketujuh memberi nama dengan nama-nama hewan. Ah, Nahl. Al-Baqarah Himar, ya. himar. Himar itu kan keledai. Cimar. Himar, bukan khimar, bukan khimar ya, bukan nokho. Himar. Iya. Himar. Di surat Luqman. Wagdud min sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Pelankan suaramu karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Meringkik Ini itu kalau tuh bunyi banget ya jadinya kayak kayak gitu. gitu. Ya. Himar. Himar atau kulaib. Apa kulaib, Bu? Kulaib. Apa itu? Kulaib apa? Nggak tahu. Kulaib anj. Anj. Q. Anj. Atau bagong. Ini ya. Ini juga nih banyak yang tertipu nih yang ke-8. Memberi nama dengan nama-nama yang disandarkan pada lafaz agama atau Islam. Misalnya apa? Muhyiddin, Nuruddin, Syamsuddin, Komaruddin. Mbak Kata, Cynthia ngomong apa Mbak Cynthia? kata salah satu teman, wah nama laki gue tuh. Banyak banget yang pakai nama gitu-gitu. Banyak kan? Samsudin. Namanya Muhyiddin yang menghidupkan agama. Ini kan baru karoha ya, makruh ya. Mungkin kalau di depannya ada Abdullah Muhyiddin boleh. Muhyiddin, Nuruddin cahaya agama, Diyaudin cahaya agama, Syamsuddin cahaya agama. Pengen jadi cahaya semua. Komarudin cahaya agama. Saiful Islam pedang Islam. Saifuddin suami saya, Ustazah. Saifuddin pedang agama. Depan belakangnya apa Kamila? Dia kagak denger kan dia? Toro. Nama Jawa. Kenapa? Biar teman-teman bisa jawab ya. Kenapa nama di atas tadi dilarang? Muhyiddin, Nuruddin, Diyaudin, Komarudin, Syamsuddin. Kenapa? Karena ada kebesaran dalam kedua lafaz Islam dan din tadi dalam nama tersebut. Ya, karena kebesaran kedua lafaz tadi, yaitu din dan Islamnya. Jadi mengaitkan nama tersebut pada Islam dan din adalah kebohongan. Emang dia cahaya agama? Emang dia cahaya pedangnya Islam? Kapan dia perang begitu? Tapi panggilannya Udin nggak ngaruh ya? Iya kan? Iya, harusnya kan nama adalah doa kan. Maksudnya gini, nama adalah doa. Ya maksudnya berarti orang tua tuh punya konsekuensi untuk mengajarkan sesuai dengan namanya, bukan ngarap dengan nama itu ting simsalabim dia jadi orang yang baik, bukan. Aneh pernah tuh benar-benar kisah nyata banget lagi mengurus apa dulu banget tahun 90-an tuh ke kantor ke Polda. Lagi ada pos kecil, lagi ada pengutil-pengutil yang ditangkap tuh. Nama kamu siapa? Gitu. Aneh denger beneran ngakak beneran. Nama kamu siapa? Bagus Pribadi, Pak. Ketawa. Polisi ketawa bernama kamu gitu kan. Itu beneran kan itu tuh atau masih SMA ya kalau nggak salah. Gitu deh. Jadi kalau dibilang orang ini namanya Muhyiddin, pertanyaan Mbak Mila, kapan dia menghidupkan agama? Lalu Kan gitu. berat ya sepertinya ya. Iya. Sekelas Imam Nawawi, rahimahullah, Imam Nawawi, itu pun beliau nggak suka dipanggil dengan nama Muhyiddin. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nggak suka dipanggil Taqiyuddin. Apa Taqiyuddin? Penjaga agama. Nggak mau beliau. Ya, beliau berkata, kata Ibnu Taimiyah, keluargaku sudah sering memanggilku seperti itu. Dan akhirnya panggilan itu tersebar luas. Berarti nggak terlalu suka.
Om, bagaimana namanya Din Samsudin itu tuh. Nah, that's it. Konsekuensi berat banget kan ya, Din Syamsuddin. Agama, dan dia pun mataharinya agama, cahayanya agama. Ya, kita doakan kebaikan buat beliau. Kesembilan, menggunakan nama yang bersusun terdiri dari lebih dari dua kata atau lebih. Jadi bikin rancu. Apakah yang nama itu tersebut satu atau beberapa orang, misalnya Muhammad Firdaus, Muhammad Ahmad, Muhammad Haris. Ntar orang ngiranya ada dua nama, ada si Muhammad, ada Firdaus. Apalagi kalau nama itu di 3 kata, bahkan sampai 7 kata. Orang Anak Indonesia siapa begitu kan ya? Orang Indonesia begitu kan? Muhammad Firdaus, bla 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 bla. Muhammad Firdaus Ali bin Abi Thalib. Loh apa sih? Fasik banget, udah berapa nama itu ya? Ah, Ke-10. Sebagian ulama tidak menyukai nama-nama dengan nama para malaikat yang khusus bagi mereka, Jibril, Mikail, Israfil, kecuali Malik ya. Kecuali Malik. Kalau Malik ini, nama Malik ini masih bersekutu antara manusia dan malaikat. Dan sebagian sahabat juga ada yang namanya Malik kan, Anas bin Malik. Nah, kalau udah Jibril, Mikail, Israfil itu udah nama malaikat. Jadi itu juga ulama menganjurkan jangan. Apalagi nama anaknya perempuan. Ya kan? Perempuan dikasih nama Jibril gitu. Iya. Dan juga nggak boleh ke-11 ya. Yang nomor 11 nggak boleh juga pakai nama-nama dengan nama surat dalam Quran. Misalnya apa ya? Yasin. Ada kan nama Yasin kan? Iya, apa ya? Ada namanya Toha. Astagfirullahaladzim, Ibu Winda itu bidadari-bidadarinya kenapa sih itu? Soalnya di sini dingin. Norak banget dah. Astagfirullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun yang biasa disebut oleh orang awam bahwa Yasin dan Toha adalah di antara nama-nama Nabi SAW, itu nggak benar. Tidak ada satupun hadis sahih, hasan, mursal ataupun asar sahabat yang mengatakan demikian. Yasin dan Toha hanyalah huruf biasa seperti halnya alif lam mim, hamim, alif lam ro dan semacamnya. Sekarang gimana kalau kita terlanjur punya nama yang jelek? Ya, kalau emang ada terlanjur nama kita itu nama yang masuk ke haram atau masuk ke makruh, disarankan diganti dengan nama yang baik sesuai dengan syariat yang sudah kita pelajari. Dalil tentang ini adalah prakteknya Nabi SAW yang mengganti nama beberapa sahabat. Contohnya gini, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anan Nabi, bahwasanya Nabi SAW kana yughayyirul ism al-qabih. Sungguhnya Nabi SAW itu biasa mengganti atau merubah nama-nama yang jelek. Dari Ibnu Umar juga beliau bersabda, bilang anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ghayyarusma Asiyata wa qala anti Jamilah. Rasulullah SAW mengganti nama Asiyah. Asiyah itu pakai ain, pakai shot ya, yang nggak boleh ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia mungkin nggak kentara, tapi kalau pakai huruf Arab kelihatan Asiyah. Apa Asiyah? Bu Winda, Asia apa Bu Winda? Ngobrol aja Bu Winda. Asia. Tahu nih diajak ngobrol nih. Asia nggak tahu. Kalau Nama Asia istri Firaun. itu yang kalau Asia biasa pakai alif sama pakai sin. Kalau Asia kalau penulisan kan A S H I Y A H ya. Itu tapi kalau pakai huruf Arab kelihatan banget bedanya. Asia apa? Perempuan yang senang bermaksiat. Waduh. Nah, itu diganti sama Nabi. Diganti Nabi jadi namanya Jamilah. Apa Jamilah? Wanita yang cantik. Berarti kalau Kamilah belum nyatik ya kalau Kamilah. Salah tulisan pula Ustazah. Harusnya kan Kamilah sempurna. Ini pakai KH. Jadi Khomilah kalau di Arab. Khomilah apa tuh arti itu? Benang wol bukan ya? Jadi pantan kusut kamu ya? Iya, benar. Astagfirullah. Temennya yang kate lagi dia. Dari Usama bin Akhdari dia berkata, anna rojulan yuqalu lahu Asrom
Ada seseorang bernama Asrom datang bersama sekelompok orang mendatangi Rasulullah SAW. Beliau bertanya, siapa nama kamu? Kata Rasulullah. Kata si laki-laki ini, namaku Asrom. Asrom apa ya Asrom? Asrom itu artinya terpotong. Hah? Itu nggak boleh. Maka Nabi ganti nama jadi Zur'ah. Apa Zur'ah? Yang tumbuh. Gitu. Jadi Nabi itu spontan. Kalau nama orang itu jelek langsung diganti sama Nabi. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa. Telah menceritakan kepada kami Hisham bahwa Ibnu Juraid telah mengabarkan kepada orang-orang, katanya telah mengabarkan kepadaku Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Dia berkata, saya duduk di hadapan Sa'id bin Musayyib. Maka dia menceritakan kepadaku bahwa kakeknya datang kepada Nabi SAW dalam keadaan sedih. Lalu beliau bertanya, siapa namamu? Namaku Hazan. Pantas saja kelihatannya sedih, mukanya sedih mulu. Kata Nabi, bal anta Sahel. Enggak, namamu sekarang Sahel. Jadi nama Sahel boleh. Apa Sahel? Sahel itu lapang, mudah. Kalau Hazan itu sedih, sempit. Tapi dia bilang si orang ini, aku nggak akan merubah nama yang pernah diberikan oleh ayahku, kata si Ibnu. Lalu kata Ibnu Musayyib, tahu nggak nih, ini Nabi loh yang mau ganti nama, dia nggak mau. Coba nih, perhatikan ya Bu Winda. Jadi orang bernama Hazan ini datang, kata Nabi, namamu siapa? Karena Nabi lihat muka itu sedih terus. Namaku Hazan, kata orang itu. Kata Nabi, bal anta Sahal. Enggak, sekarang nama kamu jadi Sahal, jangan Hazan lagi. Tapi orang itu jawab, aku nggak mau ganti namaku, itu kan pemberian dari ayahku, kata orang itu. Maka kata Ibnu Musayyab, si perawi hadis ini, tahu nggak? Sesudah itu, keluarga itu terus menerus dalam keadaan sedih. Ya, bukan sedih sih, lebih ke apa sih? Degil gitu loh, keras akhlaknya, huzunah. Ya, sesudah itu keluarga itu terus menerus dalam keadaan huzunah. Huzunah itu kerasnya akhlak. Jadi orang-orang keturunan Hazan ini terkenal dengan akhlaknya yang keras. Nah, walaupun ya Ibnu Battal mengatakan perintah untuk memperbagus nama dan merubah nama menjadi yang lebih baik bukanlah sesuatu yang wajib, tapi merubahnya adalah sesuatu yang lebih afdol. Ya, memperbagus nama atau merubah nama jadi lebih baik itu bukan nggak wajib. Cuman kalau emang telanjur namanya jelek harusnya diganti, itu lebih afdol. Ya, apalagi kalau emang jelas-jelas nama-nama itu yang haram digunakan. Baik. Saya kira itu saja dulu. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Nomor 1, Bu Winda. Nomor 2, Bu Rahma. Nomor 3, Bu Sintia. Nomor 4, Mbak Mila. Pas. Nomor 1, dilarang menggunakan gelar raja di raja. Kenapa? Karena mengandung kebohongan dan mengandung kebohongan. Kedua, keagungan dan kesempurnaan. Oke, cakep. Yang kedua, Mbak Rahma. Dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya seperti contoh yang dikemukakan Sufyan. Yaitu Syahansah ya. Nah, sama aja kayak Malikul Amlak sama. Raja di raja sama. 3, Mbak Sintia. Hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya, sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Ya. Kalau udah kasih nama itu, dia mau bilang enggak pun, pokoknya kedua disematin tuh nama, ya begitu gitu. Ya kan? Ya kali gitu, Maijen mau dikasih yang pangkat lebih rendah pasti dia nggak terima ya kan? Karena emang ya gue udah Maijen sekarang atau gue udah Letu, itu kan gelarnya kan. Nah sekarang Letu itu paling kecil loh. Paling tinggi apa Bu? Jenderal. Jenderal. Ya gitulah pokoknya deh ya. Maklum saya kan kagak mainan di sono Bu saya. Mbak Mila keempat. Larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu, Mbak? Itu mirip yang nomor 3 ya, Ustazah. Oh iya, karena kalau dia pakai penyebutan itu seakan-akan si makhluk ini agungnya, sempurnanya udah sama kayak Allah gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau orang ini bukan dia menggelari dirinya, tapi digelarin sama orang, tapi dia diem, ridho, nggak boleh. Kan aku nggak bisa protes, ya paling nggak hatimu jangan ridho gitu loh. Oke? Baik, ada pertanyaan?
Udah selesai, alhamdulillah. Pas ya bahasan cuma selembar ya, sehalaman ya. Iya, selamat sehalaman doang. Gak ada yang bertanya? Tadi yang nggak boleh pakai nama malaikat, yang nama malaikat Malik boleh maksudnya. Malik doang boleh. Karena Oh, dalam nama Malik itu masih ada kaitan antara manusia dengan malaikat. Makanya di dalam nama para sahabat ada Anas bin Malik kan, ada Malik bin Dinar, gitu kan. Nah, tapi nggak ada berhubungan dia tuh karena jaga neraka bukan. bukan Tapi itu. tapi karena memang ada kalau kita mungkin lihat sejarahnya kali ya, masih ada kaitannya antara manusia dengan malaikat di nama Malik tersebut. Nggak khusus malaikat doang yang punya nama Malik. Nah, kecuali itu tadi ya Jibril, Israfil. Nah, Ridwan aja ada kan, Ridwan kan. Iya, Ridwan banyak. Tapi nama Ridwan kan nggak ada ya, nama malaikat Ridwan ya, masih ini apa namanya disebutin. ikhtilafiyah ya. Nggak Kayak orang bilang malaikat Israel nggak ada, bilangnya malaikat maut. Gitu Mbak Mila. Yang ngasih nama Israel siapa tuh berarti? Ya, biasalah ya, kisah-kisah turun-temurun, Bu. Oh, SD tahu penjaga surga ya Ridwan, penjaga neraka. Padahal nggak ada yang Ridwan ya. Begitu kita udah gede kita tahu ya, kayak malaikat Israel juga gitu kan, katanya bilang cukup malaikat maut saja, nggak ada nama Israel. Jadi bukan hanya Israel aja gitu, apa maksudnya tuh, jadi malaikat maut bukan Israel namanya gitu? Bukan. Iya, disebutnya cuma malaikat maut ya Om. Iya, monggo Mbak Rizka. Om kalau bertanya dulu topik boleh. Oh, tentang rukyah dilarang. Boleh tanya di sini, coba tanya aja monggo. Kalau ada yang mau nyimak, alhamdulillah. Mau lah, Feb. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dikirimin link ada Ustadz lagi ceramah gitu. Nah, katanya tuh kalau misalnya kita yang minta diruqyah itu katanya nggak boleh. Itu katanya dilarang. Kecuali yang peruqyah yang menawarkan diri. Itu gimana, Om? Alhamdulillah pertanyaan ini walaupun masuknya ke FAQ. Monggo Mbak Sitia, wajazakumullah khair. Walaupun ini masuknya ke frequently asked question ya, tapi saya senang banget untuk menjawab terus pertanyaan ini. Karena apa? Setiap ustadz, setiap siapapun yang kita tanya pasti jawaban pertamanya adalah yang dimaksud dengan dilarang minta ruqyah adalah ruqyah yang syirik. Satu jawabannya ya. Karena memang ruqyah itu sudah ada sejak sebelum Islam datang. Jadi ruqyah itu artinya mantra-mantra. Makanya ketika ada hadis juga, ya Rasulullah gimana dengan ruqyah kami ini? Kata Rasulullah coba perlihatkan, dilihatin sama Rasulullah, dan kata Rasulullah oh boleh. Terus beberapa kali juga ada hadisnya ketika Rasulullah lihat muka seorang anak warnanya kuning, kata Rasulullah bawa lagi ke ummu siapa gitu, kata dia ruqyah di sana karena anak kamu kena ain. Jadi arti di sini kalau lihat dari perintah Nabi diserahkan kepada ahlinya. Artinya minta diruqyah itu boleh. Yang penting nggak ngilangin tawakalnya dia kepada Allah. Itu jawaban saya yang kedua. Yang ketiga, saya juga ada setujunya dengan kalimat tadi. Lebih baik ruqyahnya yang nawarin. Ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau kurang-kurang dekat hubungan antara si peruqyah dengan orang yang butuh diruqyah tadi, mungkin dia nggak akan mau. Bener nggak? Ya. Diruqyah aja tuh. Ada yang bilang gini, emang bisa? Gitu ada. Padahal jilbabnya panjang. Emang bisa? Emang apa namanya efek gitu. Ada kayak gitu. Saya pernah pengalaman Mbak Fe waktu orang ini saya kenal sejak lama, sejak anak saya umur 1 tahun yang sulung. Terus saya nggak ketemu dia udah 15 tahun, ketemu lagi, dia udah jadi staf pengajar di rumah singgahnya kakak saya, dia udah jadi guru ngajinya, dan saya tahu dia single parent udah 15 tahun. Terus saya, karena saya emang kenal dia banget, begitu saya lihat dia, Ibu sakit ya? Segitu langsung spontan. Kayak saya misalnya ketemu Mbak Rahma, ketemu Winda, kita tahu dong muka-muka teman kita kalau lagi kurang sehat kan. Bu sakit Bu ya? Langsung gini, kok tahu sih Mung? Ya kelihatan lah dari mukanya, saya gituin. Terus jadi cerita lah bahwa dia tuh sering lagi ngalamin badan gak enak banget deh, sering pegel segala macam bla 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 bla. Saya waktu itu cuman berpikir simpel aja. Karena saya tahu riwayat dia adalah single parent sudah 15 tahun dan dia sangat terjaga pergaulannya. Bukannya bahasanya kalaupun dia
pengen kepikiran nikah lagi juga agak susah karena emang dia nggak bergaul gitu kan. Nah terus saya mikir paling ntar kalau di rukyah reaksinya nangis, itu pikiran saya. Nah begitu kita rukyah, begitu begitu saya tanya-tanya lebih lanjut, ternyata sepertinya lebih berat kasus dia ketimbang yang saya duga gitu. Jadi ada indikasi dia sudah ditiduri oleh jin selama 3 tahun setiap malam. Disitulah saya berpikir gini Mbak Fe, kalau kita yang paham rukyah, insya Allah kita tahu orang itu mungkin lagi nggak beres, terus saya nggak tawarin, kayaknya kok tega, gitu ya. Jadi itulah saya bilang itu beruntungnya kita kenal rukyah. Yang nggak tahu pun, insya Allah kita bisa bantu. Dan ada hadis dari Nabi SAW bahwa Allah tuh senang banget sama manusia yang bisa membawa manfaat buat sesamanya. Itu juga dipakai dalil buat itu tadi bolehnya ngerukyah. Jadi kalau pertanyaan Mbak Fe tadi rukyah yang dilarang, ya rukyah yang syirik, itu aja sih jawabannya. Jelas nggak Mbak Fe? Iya jelas Nah, jadi Makasih. kalau mau minta dirukyah boleh-boleh aja, cuman gini Mbak, mungkin memang kita bahasa kita harus kita perbagus. Misalnya gini, Mbak Fe bilang, aku kayak badanku nggak enak deh nih, minta tolong bantuin rukyah dong, boleh. Nah saya juga sebagai perukyah bilang, sini saya bantuin buat rukyah atau saya bimbing rukyah. Jadi saya bukan bilang sini gue rukyah biar lo sembuh, jangan. Jadi memang semua kembali kepada kita. Benar-benar si perukyah dengan yang dirukyah itu namanya marki ya. Roki dan markinya itu sama-sama, iya kita minta tolong sama Allah biar Allah sembuhin. Gitu. Jadi kalau kita ketemu perukyah yang kayaknya bekuar-kuar, sesumbar, sini saya rukyain kamu bla bla, ya itu jangan. Ya berarti dia sudah menganggap seakan-akan dirinya itu yang bisa menyembuhkan. Kalau jelas ya Mbak Fe ya? Iya jelas terima kasih. Sama. Oke, baik saya serahkan ke Bu Winda pas 21.30. Ibu Febri sehat, Ibu Febri. Kemarin dia masuk ke rumah sakit itu, Om. Sakit apaan, Fe? Infeksi usus, Ikut-ikutan kali. Sekarang gimana? Udah mendingan sih. Udah mendingan alhamdulillah. Kalau dalam dunia rukyah, kalau kenanya di usus, kemungkinan dari makanan atau dari minuman. Nah, Mbak Fe rukyahnya itu juga pakai air juga. Jadi usahain bisa beli air zam-zam, lalu Mbak Fe rukyah sendiri di ngajiin. Oke, Jadi bahasanya makanan atau minuman yang pernah menjadi penyebab sakit, kita hantam lagi sama makanan atau minuman yang jadi obatnya insya Allah. Makannya makan korma, minumnya minum air zam-zam. Insya Allah gitu. Kalau si air zam-zam itu yang mau kita daurangkan untuk kita rukyahkan, itu kita minta bantuan orang lain untuk ngajiin, boleh nggak? Boleh banget. Mungkin karena kita mikirnya soalnya ngaji lebih ini benar tajwidnya daripada aku, nggak apa-apa. Yang penting jangan. Kalau aku kan ini gayanya mau 1 juz itu selesai, jadi kita bagi 5 gitu maksudnya. Boleh banget, cakep banget itu, boleh. Jadi berlima-lima itu, jadi kan kita berlima baca nih sekian dibagi-bagi tuh Al-Baqarah ya. Itu di depan kita tuh galon gitu kan, air galon aqua. Boleh. Ada yang datang dong katanya, nih keluarga apa nih katanya ngajiin air galon. Boleh, aneh kalau sama ada ustazahnya juga yang di Sydney. Kemarin aneh kirimin dia bidara 5 liter, girang banget dia. Dia bilang biasanya dapat 300 mili aja udah susah banget. Dia bilang kan biasa mesen di Yaman. Ini dapat 5 liter dari Indonesia, Masya Allah. Pokoknya kita rukyah bareng-bareng. Nah, dia biasa bikin minyak itu di sama satu kelas pengajiannya. Itu di ngajiin Quran, terus rukyah bareng-bareng. Ini saya pengen mohon doanya semoga ya suatu saat. Ini beliau kan Desember ke Jakarta. Pokoknya kalau satu hari beliau bisa kosong, saya pengen culik dia buat di kelas kita. Jadi biar dia bagi pengalaman dia. Dia itu walaupun tinggalnya di Sydney, Mbak V, Mbak Win, Mbak Nova, Mbak Rahma. Dia tinggal di Sydney, tapi dia kena sihir itu kayak kita nonton film Harry Potter. Yang anaknya umur 4 tahun tuh hilang depan mata dia dan muncul lagi depan mata dia. Jadi anaknya tiba-tiba nggak ada. Ini malam bulan puasa kedua, malam terawih pertama. Tiba-tiba nggak ada tuh anak. Padahal pintu masih tetap ditutup, dikunci. Mereka baru pulang sholat tarawih. Anak itu tidur depan dia, sama-sama di sofa, belum masuk ke kamar. Kamar masih dikunci. Langsung blingsatan kan, menjadi anaknya sampai jam 10, sampai jam 11 belum ketemu. Sampai suaminya pun akhirnya
ke rumah orang yang dicurigai itu dan bilang, "Saya tahu kamu yang melakukan itu, kembalikan anak saya," kayak gitu dah. Pokoknya memang nih ustazah ini kena sihir udah lama. Nah, kemudian coba ke kamar, kata panggil ustadz juga kan, "Ini kamar nggak pernah dibuka dari tadi, coba kita ke kamar, bismillah kita ngaji Quran." Ngaji Quran. Tahu kan kalau kasur hotel yang rapih ada bed cover di atasnya gitu kan. Nah, itu bed cover tuh tiba-tiba kayak gelembung, itu anaknya muncul di situ. Astagfirullah. Itu wallahi itu beneran nyata. Jadi ustazah ini ini ustazah loh yang memang sehari-hari ngajar segala macam, terjaga banget, bercadar ya dari mulai haid udah mulai bercadar. Itu beliau kena sihirnya itu aja selama 2 tahun. Setiap beliau sholat, setiap takbiratul ihram kalau udah mulai baca Al-Fatihah pasti muntah darah. Jadi dia selalu setiap sholat itu nyiapin ember. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih menghadapi ujian, mungkin ada gangguan yang tidak kasat mata dan masih harus bersabar, sabar bismillah insya Allah. Bahasanya ya, ini sekelas ustazah aja 2 tahun kena sihirnya, tiap harinya muntah darah. Gitu. Nah, saya pengen tuh bisa culik beliau untuk berbagi di kita. Semoga suatu saat bisa insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Oh, insya Allah. Nanti Baik, jazakumullah khairan kan katsiran, Mbak kita Rahma, V dan mengagenda semuanya. itu Saya serahkan ke Mbak Winda. Apa Win? ya, iya Mbak, banyak yang minta kelas tauhid ini kan sudah lama kita nggak offline kan, offline dan rukiah juga itu permintaan Ibu Kamila kemarin itu dan beberapa teman juga yang minta offline gitu. Jadi kan nanti kita agendakan bulan Desember nanti Om ya. Baik, insya Allah. Manggut aja deh. Manggut aja Mau di mana? Mau di mana kita? Boleh mau di Mandar apa di Depok serah. Di tempat Mbak Rahma juga cakep tuh, dia punya tempat lega itu, masjid tuh Boleh. di Jagakarsa. Biar adil. Boleh tengah-tengah ya? Iya. Boleh, insya Allah. Ntar insya Allah kita bikin di Jagakarsa. Ya Mbak Rahma ya? Sip. Setuju. Ini enak banget. Enak banget ini Soalnya noda-noda. enak tuh tak kalau ada yang pada teriak-teriakan tinggal kita gantung-gantungin aja di sono. Takut loh. Gantungnya di mana? Digantung. Setu babakan, Win. Apa? Setu babak Cemplungin ke setu. ke setu. Iya, tinggal lempar-lemparin ke satu babakan. Atau Ya kan Allah ngeri amat. Ya udah insya Allah lah. Semoga dimudahkan nanti kita ya Om ya. Desember nanti Amin. kita agendakan lagi. Soalnya pas Semoga banget emang musolanya di Mbak Rahma tuh cakep insya Allah. Kalaupun pada mau teriak-teriakan enggak terlalu kedengeran ke bawah ya Mbak Rahma insya Allah ya. iya. emang pada muter. Yang Kita mau muter gelar di kafe kagak enak, kesian ntar orang pengunjung pada denger gue. Iya benar. Nanti disangkanya sekte apa nih zaman sekarang kan begitu. Orang mudah sekali mendeskripsikan perkumpulan. Baik, dengan berakhirnya rencana kita yang semoga tidak jadi wacana itu, Amin. yang Jadi mari kita sama-sama Siapa mengucap ya? hamdalah. Hah? Kayak siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, sampai ketemu.